wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kemenang Kabupaten Blitar, Bapak Farmaji, yang kami hormati seluruh jajaran baik kepala maupun staf, karyawan-karyawati Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, serta hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini majelis dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah teladan bagi kita semua, dan semoga kita diberikan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah, amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pengajian pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan Al-Quran. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Ala hadhihi niyyah as-sholihah, al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita ikuti pengajian dan pemaparan dari Ustadzah Ani Rahmawati, penyuluh agama Islam Kecamatan Garut. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu karyawan karyawati Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, yang kami hormati Bapak Ibu penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, yang kami hormati senior kami Ibu Hajah Rina Nuzula, Ibu Hajah Arafah, juga semua teman-teman yang telah hadir di majelis yang penuh barokah ini. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semua hingga kita bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan payung syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya mengambil tema manfaat dan mudarat media sosial dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini dengan kemajuan teknologi dan informasi telah menghadirkan banyak media sosial yang bermacam-macam, dan kita semua sudah akrab dengan itu, tidak asing dengan itu. Seperti yang setiap hari mungkin kita bergelut di dalamnya, itu WA, WhatsApp, itu mesti hampir semua orang. Bahkan mungkin yang tidak punya hanya yang mbah-mbah, bahkan mbah-mbah aja sudah pakai itu. Ada lagi Facebook,
juga IG atau Instagram, TikTok yang sekarang lagi booming, ada snack video atau X Twitter. Sekarang Twitter ada tahu nggak? Iya, mungkin sudah agak bergeser. Juga aplikasi-aplikasi yang sudah modern yang memudahkan kita, tapi semoga kita tidak terlena dengan itu. Aplikasi seperti aplikasi AI itu banyak macamnya, bahkan saya belum mengenali sebagian aja mungkin yang kita tahu. Ada Chat GPT, ada InVideo AI, ada apalagi tuh Bing AI ya, kalau kita mau pasang wajah kita di gambar yang lucu mungkin atau gambar yang menarik, dan masih banyak lagi yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Namun apakah semua penggunaannya itu membawa manfaat bagi kita atau justru mudorotnya yang lebih dominan? Itu nanti tergantung bagaimana kita menyikapi. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk memanfaatkan teknologi demi kebaikan. Saya ulangi sekali lagi, demi kebaikan, dan menjauhi segala hal yang mengandung kerusakan. Maka dari itu kita akan bahas manfaat dan mudaratnya. Yang pertama, manfaat media sosial jika digunakan dengan baik. Satu adalah sarana silaturahmi dan komunikasi. Jadi media sosial yang di sekitar kita yang marak ini bisa membantu dalam keseharian kita bila niki digunakan dengan bijak atau digunakan dengan baik. Media sosial memudahkan komunikasi kita antar misalkan kita punya keluarga atau teman dekat tapi berjauhan tempat. Keluarga ini kan keluarga kita tapi berjauhan, misal punya saudara bertempat di Jakarta, di Bandung ataukah Surabaya, maka media ini memudahkan kita untuk mempertahankan atau menjalankan atau mempertahankan silaturahmi kita itu tetap terjalin dengan baik. Komunikasi kita bisa berjalan tanpa ada halangan dengan adanya media sosial. Ini termasuk kita dimudahkan. Kan anjurannya wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi. Jadi memang kita orang muslim untuk menjaga silaturahmi dimudahkan dengan media sosial. Walaupun yang lebih baik lagi silaturahmi secara langsung. Oke, selanjutnya adalah media tadi untuk silaturahmi, untuk mempermudah komunikasi kita dengan baik dengan WA. Marak nggih sekarang ada WA group, ada nanti misalnya ada reuni, cukup undangannya lewat WA group pun sami. Ayo nanti datang rame-rame. Nah, ini sudah mempermudah kita. Itu dari sisi positif. Berikutnya, media dakwah dan penyebaran ilmu. Jadi, media sosial ini membantu kita untuk mempermudah dakwah bagi kami, terutama penyuluh agama. Ini adalah dimudahkan dengan adanya media, bahkan dianjurkan karena harus mengikuti zaman. Kalau dulu dakwah hanya face to face saja, tapi sekarang dengan
adanya media sosial harus kita manfaatkan dengan baik biar tidak kalah dengan yang mereka mengupload atau di media itu penuh dengan hal-hal yang negatif. Saya nggak berani nyebutkan yang begini, ada yang joget gini, ada. Nah, itulah kita sebagai penyuluh agama itu juga diharapkan untuk memasuki media sosial itu dengan hal-hal yang positif. Dakwah kita, bagaimanakah dakwah kita nanti di media itu dikemas dengan yang menarik supaya bukan menyaingi ya, tapi memang ranahnya kita itu untuk mengupload hal-hal yang baik tapi melalui media sosial. Media dakwah dan penyebaran ilmu. Jadi ada kajian online, bahkan bapak-bapak kiai, bapak ustadz kita yang sudah tenar itu insya Allah mungkin kita aja ada yang belum pernah ketemu tapi bisa lihat di YouTube-nya beliau, TikTok-nya beliau. Mungkin sekelas Kiai Haji Anwar Zahid, terus siapa Ustadz Abdus Somad, Ustadz Adi Hidayat, ada yang terkenal banget di Blitar, Gus Idam. Kalau musik dam kita bisa ke markas beliau dekat, tapi yang mungkin Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, kita bisa mudah banget mengakses linknya beliau, YouTube-nya beliau, TikTok-nya beliau. Tambahan ilmu. Kalau dakwah melalui media sosial saja, jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak, untuk masyarakat umum. Penyebaran ilmu seperti ini yang marak dulu di zaman corona itu sekolahnya kan online. Sampai sekarang ada Zoom, okay? Dari Kanwil misalnya, Zoom-nya itu dari Kanwil tapi seluruh kabupaten kota bisa mengikuti. Nah, sekolah-sekolah juga begitu. Jadi share ilmu melalui media dan lebih efektif, tidak butuh transportasi, mungkin minim gitu ya, tidak butuh transportasi yang banyak, tidak ada biaya atau bahkan uang makannya udah makan sendiri-sendiri gitu. Ada plus minusnya. Niku nggih, media dakwah, untuk penyebaran ilmu berikutnya wawasan dan edukasi. Yang nomor 3 itu manfaatnya bisa menjadikan kita banyak wawasan dan edukasi. Contoh pun, saya contoh ini karena saya ngajinya seringnya di emak-emak. Kalau emak-emak pengen tahu resep yang kita tidak pernah masak itu, misalnya agak susah nih, resep masakan Padang, cukup buka YouTube, nah, resep masakan udah muncul. Itu memang sisi kita dimudahkan. Nah, kita praktekkan dan bisa gampang ya, cari resep masakan bisa di situ. Sumber yaitu sumber informasi tercepat. Terus wadah kreativitas. Jadi banyak kalau kita mau lihat TikTok, ngapunten karena memang sudah biasa, yang biasa lihat TikTok muka-muka mungkin nih kita lihatnya enggak yang negatif-negatif, tapi lihat yang mungkin bermanfaat buat kita. Ada orang kok kreatif banget nih, ternyata bisa bikin begini-gini, kita praktek, itu bisa. Ternyata kalau kita memanfaatkan hal yang baik, maka bisa menjadi baik. Wadah kreativitas di media sosial juga wadahnya ekonomi digital yang sekarang sudah marak banget. Ekonomi digital, toko online, ada yang oranye, ada yang hijau, gitu kan? Bahkan ada yang affiliate apa, Shopee affiliate gitu ya. Nah, itu dimudahkan, kita dimudahkan
Tapi endingnya Bu, Bapak, endingnya itu males jadi ya, nggak kemana-mana. Dan apa yang kita beli datang sendiri. Kalau zaman dulu kita pengen apa itu pergi ke toko atau pergi ke pasar. Sekarang kebalik, kita diem aja di rumah. Apa yang kita beli, apa yang kita mau datang sendiri. Dan jenengan mau apa saja ada. Kecanggihan teknologi dan memang sudah kemajuan zaman. Oke, media sosial menjadikan banyak informasi positif, pendidikan, motivasi dan peluang usaha. Contoh yang bagi kita panjenengan yang pegawai ini digampangkan, dimudahkan dengan media sosial ini. Kirim file cukup lewat HP, cukup lewat WhatsApp, mungkin nggih mboten pakai datang dikasihkan berkas kalau zaman dahulu. Sekarang juga laporan panjenengan, laporan kita itu sudah pakai aplikasi yang keren, sudah pakai kinerja, e-kin itu juga pakai aplikasi yang keren. Terus nguploadnya juga pakai link. Kalau dulu si Eka nggih Bu Arofah namanya, dulu laporan sebelum e-kin itu namanya si Eka, itu nggih masih di print, masih pakai print outan ngaten, itu masih dulu. Nah sekarang sudah semakin canggih karena memang zamannya sudah semakin maju. Nah niki manfaatnya jika digunakan dengan baik. Berikutnya akan kita bahas mudaratnya. Mudaratnya atau bahayanya media sosial jika disalahgunakan. Sebagian saja nanti akan saya bahas. Di antaranya, 1, menyebarkan hoax, fitnah dan provokasi. Hoax niku hoax ya Bu. Napa niku hoax niku? Berita bohong. Jadi kita pengguna media sosial diharapkan bijak, karena kalau kita hanya biasanya dari satu berita ini belum tentu benar, kita kopas kirim lagi, ternyata ada yang tidak pas, maka kita kena imbasnya. Nyata nggih, harus sangat berhati-hati. Ada di dalam salah satu surat, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Jadi bertabayun, kita disuruh tabayun dulu. Jadi mengkoreksi atau media atau berita yang kita terima, kita saring dulu, kita lihat dulu, kita cross check dulu kebenarannya. Baru kalau memang benar, kita share ulang. Ada beberapa saat yang lalu share-sharean, kata ngampun ini cerita aja, cerita pengalaman di grup, di share, ungkapan tuh bagus, dari atas bagus. Kalau nggak salah lebaran nggih, kata-kata hari raya gitu, hari raya Idul Fitri atau hari raya Kurban tuh bagus, atasnya panjang, bawahnya ternyata tahunnya tahun lebaran tahun kemarinnya, tahunnya ini belum diganti. Dan ada yang tahu, jadi kalau ada yang teliti juga bacanya sampai bawah, loh ini kok tahunnya belum diganti, kok masih 1444 Hijriah, berarti kan yang sudah lalu katanya. Ya, jadi kalau ada berita kita saring dulu, jadi baru share ulang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjutnya selain tadi penyebaran hoax, penyebaran fitnah dan provokasi, jadinya fitnah kalau berita ini tidak benar. Jadi yang kita
kita kirimkan kalau memang tidak benar menjadikan fitnah. Misal ada ini pengalaman curhatan seseorang, ini rumahnya saya sebutkan boleh Talun, niki suami istri, tapi istrinya ini pergi ke luar negeri, bekerja di luar negeri. Suaminya ini orang baik, jadi aktif di masyarakat. Suatu ketika ada orang yang nggak suka, jadi si suami bapak ini dengan seorang perempuan sebenarnya rame-rame, tapi di foto orang lain tuh fotonya hanya yang si A dengan B saja, yang sebelah sini dipotong, paham ya? Dengan di crop, dengan kecanggihan teknologi sekarang. Terus foto yang berdua itu dikirim istrinya yang kerja di luar negeri. Maka setelah itu istrinya melayangkan surat gugatan cerai. Padahal ini kan belum tabayun, belum konfirmasi, tapi kabar beritanya terakhir tidak jadi, dicabut, surat permohonan cerainya dicabut karena ternyata realnya tidak ada apa-apa, tidak ada perselingkuhan, jadi ada orang lain yang fitnah judulnya. Itu media sosial sadis banget gitu ya, sangat kalau tidak bijak. Bapak Ibu, berikutnya adalah ghibah dan mengumbar aib. Ghibah biasanya ditujuannya mesti tentang emak-emak, padahal ghibah ini nggak emak-emak tok. Kadang bapak-bapak juga ada ghibah. Ghibah biasanya itu ngumpul bareng, ada sedikit ghibah atau malah banyak. Tapi sekarang nggak usah ngumpul begini, nggak usah bikin komunitas begini. Ghibah bisa lewat media sosial, bisa WA group, bahkan di Facebook aja bisa ghibah. Jadi semakin canggih media sosial yang kita ikuti atau zamannya sekarang, maka apapun bisa, kebaikan bisa ada, kejelekan juga ada, tergantung kita tadi. Ada niku nggih, ghibah dan mengumbar aib. Kalau mengumbar aib orang lain, mungkin panjenengan tahu di TikTok atau yang paling marak sih situ nih, atau IG. Yang lebih parah dan bikin bikin ngenes itu justru mengumbar aibnya sendiri di media sosial. Karena apa Bu? Supaya viral, betul sekarang, supaya viral, padahal itu aibnya sendiri. Nah itulah bagaimana supaya kita nanti bisa menyikapi itu dengan bijak. Berikutnya, ria, pamer dan mencari popularitas. Dengan adanya media sosial yang masif, ria, sombong, biasanya wah, rumahnya bagus. Kalau kita pernah lihat rumah yang bagus dan benar-benar mungkin belum pernah lihat, itu biasanya dilihatkan. Jadi orang lain itu malah berasumsi ya, punya angan-angan sampai seperti itu. Ria, pamer untuk mencari popularitas tadi. Jadi dari media sosial itu bisa kita jadikan pelajaran bagaimana kita menyikapi media sosial yang kita pergunakan. Masih ada dua lagi, berikutnya melalaikan ibadah dan tugas utama. Kayaknya kita pun bisa lalai dengan adanya medsos. Niate sik arep sholat duhur, terus layah-layah buka HP, ternyata kok keterusan scroll HP sampai waktunya hampir lewat. Bisa jadi melalaikan ibadah dan tugas utama kita. Hanya di media sosial itu yang banyak disebutkan ibu-ibu ya, ibu-ibu mainan HP, anaknya kecemplung got. Ibu-ibu mainan HP, anaknya keluar jalan itu di jalan raya. Itu sering banget ada. Dan itu kok ya kebetulan gitu ya, ada yang syuting langsung diunggah di media, maka menjadi
viral, misalnya seperti itu. Selanjutnya adalah kecanduan dan gangguan mental. Nah, ini yang paling bahaya. Terakhir, dari media sosial yang digunakan tidak bijak bisa menjadikan kecanduan dan gangguan mental. Kecanduan yang sampai tidak bisa lepas dari HP. Data 2024, rata-rata pengguna media sosial di Indonesia menghabiskan 3 jam 18 menit per hari. Mungkin minimal ya. Dari taraf itu menjadi banyak anak-anak yang kecanduan HP, gangguan mental juga. Terus gangguan mentalnya termasuk yang ringan aja, membandingkan kehidupan kita dengan orang lain yang kita efek dari melihat media sosial. Bisa jadi stres dan nanti depresi. Yang paling ngeri adalah pornografi dari efek media sosial. Mungkin kalau anak-anak yang dilihat yang menarik aja buat mereka, maka ini ngikut akhirnya. Jadi banyak sekali yang ditimbulkan atau efek dari kecanggihan teknologi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi dengan kecanggihan teknologi itu kita bisa memanfaatkan, semoga bisa memanfaatkan dengan baik. Niki ada ayat dari salah satu surat Al-Munafiqun ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jadi janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Nah, ini media sosial termasuk harta kita. Dari HP. Insya Allah kalian kalau teman-teman ini kata Bu Arafah, Pak Kasi, nonton itu HP-nya kayaknya nggak satu. Si HP-nya minimal 2. Jadi bahkan ini untuk data, ini untuk yang keluarga. Nonton. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir kesimpulan kita bahwa media sosial ibarat pisau bermata dua. Jika digunakan dengan baik, digunakan untuk dakwah, kebaikan, silaturahmi, maka juga bermanfaat dan berpahala. Jika disalahgunakan, merusak akhlak dan menjerumuskan kita pada dosa. Mari kita bermedia sosial dengan bijak. Jadi kalau kita sesuai dengan tupoksi kita, misalnya penyuluh untuk sarana dakwah, misalnya pegawai kantor untuk administrasi, memudahkan administrasi. Jadi ada sedikit tips langkah-langkah bijak kita bermedia sosial. Jadi satu, niatkan untuk kebaikan dan manfaat. Yang kedua, saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Ketiga, batasi waktu penggunaan. Jadi tidak berlarut-larut. 4, gunakan fitur dengan bijak. Berikutnya, berhenti mengikuti akun-akun yang negatif. Yang keenam, awasi penggunaan anak-anak dan remaja. Jadi mari kita bermedia sosial dengan bijak. Jadi, semoga kita sebagai orang muslim menjadi muslim yang cerdas dan bijak dalam bermedia, karena setiap kata, gambar dan video yang kita bagikan akan dimintai pertanggungjawaban Allah kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yulfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi tidak seorang mengucapkan satu kata pun melainkan ada malaikat pengawas yang selalu hadir yang mencatatnya.
Insyaallah sekian paparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pantun sedikit nih, ada karena membahas media sosial ini nggak kayak biasa nih. Kalau Pak Kiai selalu dalil, insya Allah kalau orang Kemenang kok dikasih dalil, ngoten nggih. Pergi ke pasar membeli duku, tak lupa membeli kelapa muda. Mohon maaf bila tak berkenan di kalbu, semoga pertemuan kita membawa berkah dan pahala. Wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih, Bu Aja Rina Nuzula niki selalu ada manakala kuliah duha. Nah, punten. Terima kasih. Ampunten nggih, jawabnya sebisanya nggih. 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 Bukan sedikit ya Bu Ani. Nggih. Ini kan karena sekarang maraknya konten-konten yang viral ya. Bagaimana cara kita untuk membedakan antara dakwah yang benar sama konten agama yang kadang banyak yang menyesatkan. Nah, ini yang kekhawatiran kita tentang maraknya konten agama yang viral tapi belum tentu benar. Bagaimana cara kita untuk Nyapes ini Bu. Ini. terima kasih. Terima kasih utama Ibu Hajah Rina Nuzula. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita share di media sosial, itu tadi yang saya tekankan di belakang, paling belakang, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi tidak ada seorang ucapan ataupun ucapan kita di media sosial kan atas napa niki jarinya kita itu, melainkan malaikat pengawas atau ada catatan, ada yang mencatat. Jadi apapun amal kita ada dicatat oleh Allah lewat malaikat. Nah, bagaimana misal kita mengupload di media sosial dengan mboten enten captionnya, ngaten nggih Bu, tidak ada caption. Jadi orang lain bisa menafsirkan apa saja, bisa menafsirkan baik dan bisa menafsirkan buruk. Kembali kepada yang share tadi, niatnya nopo. Kalau kita niat hanya pengen bikin status saja bahwa saya masih eksis, itu mungkin nggak apa-apa, nggak ada, tidak ada dosa ataupun tidak ada kalau tidak niatan apa-apa. Dan uploadan jenengan di media sosial pun sopan, yo pakai jilbab, yo pakai baju nopo niki yang rapi, mboten ketat dan semrawang misalnya, tidak ada kemudaratan di situ. Maka kalau niatnya kita tidak niat yang macam-macam, insya Allah mboten nopo-nopo, ngaten nggih. Sesuatu itu berdasarkan niatnya. Hanya pengen dulurku sing, misal dulurku yang adoh sing rumahe Surabaya Jakarta biar tahu oh saya masih aktif gitu, masih ada, walaupun itu tidak ada caption apa-apa, tidak maksud apa-apa. Dan mungkin jadi niatnya kita. Tapi beda lagi kalau manakala kita ngupload di media sosialnya itu yang ngapunten foto sing gimana ngoten, foto yang mungkin auratnya terlihat atau foto yang tidak sopan, walaupun tidak ada captionnya, tidak ada nopo nggih kata-katanya, orang mau yang lihat itu jadi nggih ada mudaratnya gitu. Ngaten nggih, insyaallah ngaten. Bu Mif, pangapunten ini kayaknya Bu Mif itu ngetes ini. Itu pun saya pribadi masih
awam dengan dakwah yang di media sosial, apakah ini dakwah yang benar-benar napa nggih valid bahasanya, ataupun dakwah yang memang dasarnya tidak jelas, ngaten nggih. Jadi itu pun kami awam untuk itu. Misal kalau kita pengen yang real, benar-benar cari media yang dakwah real dakwah. Jadi kita cari narasumber yang benar. Misal yang benar-benar aja yang kita lihat. Misalnya yai siapa ya yang sudah viral tapi yang kita anggap betul, yang kita anggap lurus benar. Yai Anwar Zahid misalnya, Yai Toha, ya Gus Baha, Toha Mahsun apa Toha Abrori, teng Jawi nggih, Toha Mahsun, Toha Abrori itu saya favorit biasanya, Toha Abrori, Gus Baha itu agak tinggi, ininya kalau kita mboten saged memahami kata-kata beliau, yang paling enak tapi ini Toha Abrori atau Gus Ikdam atau siapa yang panjenengan anggap bahwa itu emang benar-benar yai yang nopo nggih sanatnya itu jelas ngoten. Kalau hanya TikTok yang dakwah yang masih belajarnya ya enggak usah diikuti atau sekilas lihat boleh. Maka referensi kita, makanya ngeten saya garis nggih. Sekarang media sekarang yang aplikasi sekarang AI itu bikin mudah kita, tapi menyesatkan. Suatu ketika menyesatkan. Kita sebagai penyuluh itu harusnya memang yang dibuang nggih, buku nggih, kitab, nggih Quran, hadis itu. AI itu selingan saja, jangan AI tok. Nanti juga tersesat. Ngapunten, itu media mudah kita pakai boleh, tapi tetap Al-Quran, hadis dan kitab yang kita pegang dasarnya itu. Ngaten nggih Bumi, pangapunten. Sampun doa Pak Yai mawon. Nggih, sampun kula tetep nggih. Sampun, terima kasih. Doane Pak Yai doa saya. Nggih, salajengipun untuk doa teman-teman yang itu masuk ke wisma gerakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma yassir lana umurana umur ad-dunya wal akhirah. Allahumma qdi hawaijana hawaij ad-dunya wal akhirah. Allahumma hassil maqasidana maqasid ad-dunya wal akhirah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'ana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi pemaparan dari Ustazah Ani Rahmawati.
hasan, bijaklah dalam bermedia sosial, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli alaihi